Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rusefah dimanapun Anda berada, Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno pernah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya sejarah melalui sebuah pidatonya yang berjudul Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita diingatkan ketika kerajaan-kerajaan Nusantara itu besar, ketika kerajaan-kerajaan Nusantara itu hebat berkuasa, kerajaan-kerajaan lain yang ada di sekitarnya beranggapan bahwa kerajaan-kerajaan besar Nusantara itu tidak akan mengalami kehancuran ataupun kekalahan. Tetapi kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, Demak, Pajang, Mataram Islam pada bagian pertama, ternyata dalam sejarah digambarkan dia mengalami kemunduran, bahkan mengalami kehancuran. Apa penyebab utama daripada hancurnya kerajaan-kerajaan besar Nusantara itu? Yang pertama adalah karena kerajaan kurang memperhatikan regenerasi kepemimpinan. Maka di esok kemudian hari ketika sang raja mangkat, sang raja meninggal dunia, terjadilah perebutan kekuasaan antar putra-putra mahkota itu sendiri. Sehingga dari perebutan kekuasaan inilah muncul dendam, bibit sengketa yang satu dengan yang lainnya saling bermunculan ketika berkuasa dan ketika tidak berkuasa. Sedangkan yang kedua, kurangnya kontrol sosial, yaitu diamnya tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kurangnya kontrol sosial, maka sang raja beranggapan bahwa apa yang ia lakukan tidaklah salah, apa yang ia lakukan tidaklah keliru. Maka kekeliruan yang dilakukan oleh raja karena adanya pembiaran dari tokoh agama dan tokoh masyarakat akan menjadi justifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan tidaklah melanggar aturan hukum sebagaimana mestinya. Sedangkan yang ketiga, yang menjadi penyebab utama hancurnya kerajaan adalah kerajaan salah memilih penasehat dan kerajaan salah memilih pembantu-pembantu utama. Ketika kerajaan salah memilih penasehat, ketika kerajaan salah memilih pembantu-pembantu utamanya, maka kebijakan strategi yang dibangun, yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyatnya, kurang memberikan efek positif yang dibutuhkan oleh rakyat itu sendiri. Sedangkan yang keempat, adanya perlawanan dari rakyat. Puncak ketidakadilan yang dilakukan oleh raja, kebijakan-kebijakan sosial yang diberikan oleh penguasa, ketika satu demi satu terakumulasi, ketika muncul ke permukaan seorang tokoh yang memimpin pergerakan rakyat, maka tidaklah mengherankan kemudian muncullah pemberontakan-pemberontakan rakyat terhadap kerajaan-kerajaan itu sendiri. Sedangkan yang kelima, yang menjadi penyebab utama hancurnya kerajaan adalah tidak adanya satu visi dan misi yang sama antara kerajaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, penasehat dan pembantu kerajaan, serta rakyat yang dipimpinnya. Perbedaan visi misi inilah yang terkadang kurang memerhatikan bagaimana masing-masing berpikir demi untuk kejayaan kerajaan itu sendiri. Maka yang ada terkadang masing-masing kelompok mementingkan kelompoknya masing-masing. Bahkan mungkin ketika ada kesempatan dia akan membangun dinasti, kerajaan-kerajaan kecil bagi dirinya di dalam kerajaan-kerajaan besar itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.